Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik di rumah pada hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertemu lagi di acara Eduzi, Ruang Ngaji Online Generasi Z. Dengan tagline "Mari berbagi sejak dini". Tak kenal maka tak sayang, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kak Unzila sebagai host di acara Eduzi kali ini. Saya di sini bersama Ustadz Rifki Azmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, di acara edisi kali ini kita ada tema Yuk Sholat Sunnah, Yuk Jemput Berkah. Nah, sholat sunnah ini ada sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah dan sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Contoh sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah yaitu sholat hari raya Idul Adha dan sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah yaitu sholat duha. Nah, mari kita belajar tentang sholat sunnah dan jemput berkah dengan Ustadz Rifki Azmi. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga selalu diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan aktivitas dengan penuh nilai ibadah. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha itu termasuk sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Karena ada sholat yang tidak disunnahkan berjamaah itu. Contohnya tadi disebut adalah sholat duha, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat qobliyah ba'diyah atau bisa kita kenal dengan sholat rawatib. Kemudian ada sholat istikharah, itu juga tidak disunahkan berjamaah. Nah, kalau sholat hari raya itu, sunnahnya itu dikerjakan dengan berjamaah. Idul Fitri dan Idul Adha, kita fokus kajiannya adalah tentang Idul Adha. Adha itu terambil dari akar kata duha, waktu duha. Waktu duha itu adalah waktu di mana Allah mengusir kegelapan dengan adanya cahaya mentari pagi. Begitu juga dengan Idul Adha ini, seakan Allah berpesan bahwa kegalauan, kegundahan, kegelapan yang ada di hati manusia semuanya itu hilang dengan adanya Idul Adha ini. Karena merujuk kepada suratul duha, wadduha, wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pada zaman dahulu, Rasulullah Muhammad SAW beberapa hari tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Rasulullah sedih, Rasulullah bingung. Sampai saking lamanya beliau tidak mendapatkan wahyu, orang-orang Quraisy pada saat itu yang kafir mencela dan mencibir Rasulullah bahwasanya Allah telah meninggalkan Rasulullah. Lalu Rasulullah bersedih, bingung, ini kenapa kok Jibril kok tidak datang kepadaku lagi dengan membawa wahyu. Maka Allah menyuruh malaikat Jibril datang kepada beliau dengan membawa suratul duha. Wadduha wallaili idza saja. Wahai Muhammad, sebagaimana kegelapan itu terusir dengan cahaya waktu duha, begitu pula kesedihan yang ada di hatimu akan segera terusir pula dengan datangnya wahyu yang singgah di hatimu. Wadduha wallaili
Idza saja, wahai Muhammad, datangnya Jibril dan tidak datangnya Jibril kepadamu itu seperti siang dan malam. Bukan kok ketika siang datang tidak ada malam. Bukan kok ketika malam datang tidak ada siang. Itu memang sebuah siklus. Ya Jibril ya datang padamu, kembali lagi. Datang kepadamu, kembali lagi. Jangan khawatir, Jibril itu tidak akan meninggalkanmu sebagaimana siang tidak akan pernah meninggalkan malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya tadi katakan bahwa duha itu adalah waktu di mana Allah mengusir kegelapan. Karena kegundahan, kesedihan itu diibaratkan dengan malam. Orang-orang fakir yang tidak pernah merasakan daging, yang tidak pernah merasakan senang. Karena fakir, makan saja sudah jarang-jarang. Dengan adanya hari raya Idul Adha ini, mereka mendapatkan daging, sehingga kesedihan mereka hilang. Itu namanya hari raya Idul Adha. Ketika orang itu pada hari raya Idul Adha, maka dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu. Wanhar, dan menyembelihlah ibadah kurban. Kenapa? Karena nikmat yang diberikan Allah kepada Rasulullah itu sangat banyak sekali. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu, wahai Muhammad, al-kautsar, kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Coba kita sebutkan beberapa nikmat saja di dalam surah-surah sebelumnya. Dalam surah Ad-Duha, Rasulullah diberikan nikmat makom yang selalu naik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirnya Rasulullah lebih baik dari sekarangnya. Dunianya Rasulullah atau akhiratnya Rasulullah lebih baik daripada dunianya. Dalam surah At-Tin, Rasulullah diberikan keistimewaan oleh Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Di dalam surah Iqra, Rasulullah diberikan kenikmatan oleh Allah, musuh-musuhnya itu dimasukkan ke dalam neraka, dimenangkan Rasulullah, diberikan kesempatan untuk sujud kepada Allah. Wasjud wa. Di dalam surah Inna Anzalna diberikan Quran Rasulullah, diberikan Lailatul Qadar. Di dalam surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru diberikan kenikmatan ulaika hum khairul bariyah, menjadi sebaik-baik makhluk. Dalam surah Idza Zulzilatil Ardu diberikan kenikmatan seluruh bumi itu bersaksi kepada Rasulullah bahwa beliau adalah nabi yang benar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi bersaksi untuk Rasulullah. Begitu juga dalam surah-surah setelahnya. Rasulullah diberikan kenikmatan yang besar. Itu baru saya sebutkan beberapa ayat, beberapa surat. Maka wahai Rasulullah, kamu saya berikan nikmat, jangan sampai kamu seperti orang kafir. Karena orang kafir itu ketika diberikan nikmat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang kafir, orang munafik itu tidak pernah melaksanakan sholat. Maka karena kamu saya berikan nikmat, biar ada bedanya dengan mereka, fasolli, kamu harus apa? Sholat. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Kalau orang kafir itu, perbuatannya itu selalu dilandasi dengan riya. Bedanya dengan kamu apa? Kalau kamu fasolli li rabbik. Kalau sholat itu harus ikhlas karena Tuhanmu. Kalau orang kafir itu tidak pernah bersedekah, selalu menghargai anak yatim. Kalau kamu jangan seperti dia, wanhar. Kalau mereka bakhil, ya kamu jadilah orang yang lomo. Dengan apa? Dengan menyembelih ibadah, dengan menyembelih kurban, membagikan daging-dagingnya kepada fakir miskin. Bisa dipahami ya? Nah, itu namanya Idul Adha.
Nah, di dalam Idul Adha itu bentuk sholatnya itu berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Sholat Idul Adha itu dimulai dengan takbir. Setelah takbir pembukaan, kemudian takbiratul ihram maksud saya, kemudian rakaat awal takbir lagi 7 kali. Kemudian setelah itu rakaat kedua takbir lagi 5 kali dengan mengangkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir 7 kali ini setelah membaca setelah membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian setelah selesai membacanya baru Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Dan dia dikerjakan 2 rakaat, nggak boleh lebih. Karena al-aslu fil ibadati haram, hurmah, illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Hukum asal sebuah ibadah itu haram. Berbeda dengan muamalah. Kalau hukum asal sebuah muamalah selain ibadah pokoknya itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Hukumnya duduk apa? Ada dalil yang mengharamkan enggak? Enggak ada, berarti boleh. Hukumnya berkedip apa? Ada dalil mengharamkan enggak? Enggak ada, berarti boleh. Kalau ibadah kebalikannya. Kalau ibadah itu semuanya haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Nah, sekarang rakaat Idul Adha 3 rakaat itu ada dalilnya enggak? Enggak ada. Berarti haram hukumnya. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami. Nah, termasuk peristiwa di dalam Idul Adha yang ketika kita membaca takbir itu kan ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Takbir mursal itu kan bebas. Ketika kita malam hari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada lagi tambahnya, Allahu Akbar, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Maksudnya apa itu? Kenapa kok sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah? Itu untuk memperingati perang Ahzab. Perang Ahzab atau sering dikenal dengan perang Khandaq. Perang Khandaq itu apa? Perang yang ada paritnya. Karena pada saat itu Madinah itu utaranya Mekah. Ibaratnya kotak Madinah itu, misalkan Madinah itu baratnya itu ada bebatuan yang sangat terjal, yang mana bebatuan itu ketika siang hari panasnya minta ampun. Namanya bebatuan itu dikenal dengan Harah Gharbiyah, sesuatu yang panas di arah barat. Timurnya Madinah itu ada Harah Syarqiyah, juga ada bebatuan yang sangat terjal, yang mana ketika tersentuh sinar matahari, ketika kaki tersentuh bebatuan itu ya langsung ngelonyom, kalau bahasa Jawanya apa bahasa Indonesia ngelonyom gitu, melepuh. Jadi Madinah itu hanya bisa dimasuki lewat mana? Nah, lewat sini dan lewat sini, ya enggak? Lewat utara dan lewat selatan. Jadi otomatis itu yang perang Ahzab itu yang dibuat parit itu bukan mubeng, enggak, cuman yang di arah kidul, di arah selatan saja. Pada hari itu Madinah itu dikepung oleh puluhan ribu orang kafir. Karena perang Ahzab itu perang koalisi. Seluruh orang-orang kafir itu bergabung menjadi satu. Pada saat itu Rasulullah bersama sahabat hanya 4.000. Musuhnya itu puluhan ribu. Madinah itu dikepung, diembargo selama 40 sekian hari. Makanan tidak bisa masuk ke Madinah. Nah, pada saat itu Allah mengalahkan orang kafir sendirian tanpa bantuan kaum muslimin.
Dengan adanya apa? Dengan adanya ahzab, dengan adanya angin yang menyapu bersih orang-orang kafir itu. Jadi orang-orang kafir itu karena nggak bisa masuk ke Medina itu membangun tenda di sekitar parit itu selama 40 sekian hari. Kemudian Allah menurunkan angin menyapu bersih tenda-tenda itu sehingga orang kafir kembali lagi. Sendirian enggak? Sendirian Allah. Makanya disebutkan wahazamal ahzaba wahdah. Sendirian Allah mengalahkan pasukan Ahzab itu. Sadaqa wa'dah, Allah itu selalu menepati janjinya. Enggak mungkin enggak menepati janji, akan memberikan pertolongan, memenangkan Rasulnya. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, dan menolong hambanya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahazamal ahzab wahdah, dan memenangkan dan mengalahkan pasukan Ahzab wahdahu sendirian. Kita peringati ketika itu Adha. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Kalau dikerjakan berjamaah gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, tapi dia tidak mendapatkan pahala 27 derajat. Sholat duha berjamaah ya nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala 27 derajat. Fadilatul jamaah. Nah, sholat duha itu berapa rakaat Ustaz? Sholat duha itu dia itu maksimal, sebagian riwayat mengatakan 8 rakaat. Maksimal 8 rakaat ya. Ada yang mengatakan lagi bahwa sholat duha itu maksimal 13 rakaat. Maksimal 13 rakaat. Kenapa kok berbeda-beda seperti ini? Karena banyak hadis yang yang menimbulkan representasi yang berbeda di kalangan para ulama itu. Saya katakan jadi maksimal 8 atau 12 ya. Lebih dari itu bid'ah. Lebih dari itu apa? Bid'ah, karena al-aslu fil ibadati haram illa madalla dalilu ala khilafihi, ala ibahatihi. Lah kalau mau lebih dari 12 bagaimana Ustaz caranya? Ya kalau mau lebih dari 12 ya niatnya jangan duha. Niatnya adalah sholat sunnah mutlak. Sholli sunnatal mutlaqi lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah mutlak karena Allah Ta'ala. Itu aja. Tapi kalau duha maksimal, kalau sebagian ulama berkata 8, sebagian ulama berkata berapa? 12. Nah, keutamaannya sholat duha itu apa? Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kanjeng Nabi bersabda, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Abu Hurairah berkata bahwa kekasihku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar aku tidak meninggalkan perkara 3 ini. Nah, ini adik-adik ini. Jadi Rasulullah sebelum meninggal berwasiat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang enggak bekerja. Setiap hari itu di teras masjidnya Rasulullah itu ngaji terus, sehingga hadisnya itu banyak dari Abu Hurairah itu sekitar 5.000 hadis. Rasulullah berwasiat sebelum meninggal. Apa wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk tidak meninggalkannya? Itu yang pertama, siyamu salasata ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Tanggal berapa? Tanggal 12, 13, 14. Itu namanya ayyamul bid. Ya, ayyamul bid. Nah, maksudnya 12, 13, 14 purnama ya. Komariah. Wa rak'atayid duha, dan 2 rakaat duha, minimal 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, dan aku sholat witir sebelum tidur. Sholat witir itu yang paling utama. Karena apa? Karena sholat witir itu beberapa hadis mengindikasikan bahwa sholat witir itu wajib. Makanya Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa witir itu wajib.
Kalau Imam Syafi'i madzhabnya witir itu tidak wajib. Nah, dalilnya bahwa sholat duha itu dikerjakan maksimal 12 rakaat itu dari mana? Dari hadisnya Imam Baihaqi. Dalam kitabnya Imam Baihaqi disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam in shallaita duha raka'ataini lam tuktab minal ghafilin. Wahai para sahabat, jika kamu sholat duha 2 rakaat, maka kamu tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lupa. Minal ghafil ya. Au arba'an kutibta minal muhsinin. Atau jika kamu sholat duha 4 rakaat, maka kamu akan dicatat sebagai golongan orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik, ihsan. Ausitan kutibta minal qanitin. Atau apabila kamu sholat duha itu 6 rakaat, ya, kutibta minal qanitin, maka kamu dicatat sebagai orang-orang yang benar-benar jungkung ibadah maring Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau 6 ya. Kalau 8, ausamanian kutibta minal faiz. Atau apabila kamu sholat duha ini 8 rakaat, kamu akan dicatat sebagai golongan orang-orang yang faiz, orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung. Au asyran lam yuktab alaika dzalikal yaumi dzanbun. Atau apabila kamu sholat duha 10 rakaat, maka tidak dicatat kamu berbuat dosa di hari itu. Karena apa? Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwa perbuatan baik itu bisa melebur apa? Perbuatan buruk. Kalau orang yang ngerasani, ya baca Quran. Baca Qurannya merontokkan dosanya ngerasani. Ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jika 10, maka kamu dosa-dosamu diampuni nih pada hari itu. Awthintai asyrata badallahu laka baitan fil jannah. Atau apabila kamu sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untukmu rumah di surga. Allahumma amin. Nah, itu tentang sholat duha dan sholat Idul Adha. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan gini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kalau misalnya saya ada halangan atau ada tamu haid, nah bagaimana saya menjemput berkah itu di sholat Idul Adha atau di hari raya Idul Adha itu sendiri? Ya, jadi ini yang sering disalahpahami ya oleh banyak perempuan. Dikira ketika seorang itu haid itu haram berzikir. Padahal enggak, ketika seorang haid juga dia tetap disunahkan untuk berzikir ya. Jadi tetap dia disunahkan membaca takbir, Allahu Akbar, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di rumah-rumah, di lapangan. Semuanya harus digunakan untuk berzikir kalau bisa. Karena apa? Karena ibadah itu menjadi spesial dengan momen-momen tertentu. Kalau dia berada di hari raya Idul Adha atau Fitri, kalau malamnya ibadah wirid yang paling utama yang membaca zikir. Kalau pagi harinya yang paling utama yang menyembelih kurban. Kalau di Mekah ya ibadah paling utamanya adalah berhaji, karena momennya itu. Nah, wanita itu kalau haid gimana Ustaz? Tetap dia berzikir kalau bisa ya. Kalau bisa apa? Berzikir. Walaupun tidak diperbolehkan sholat. Kalau bisa lagi bagaimana? Kalau punya uang, berkurban. Kalau punya uang ya. Dan berkurban ini yang sering disalahpahami, berkurban itu setiap tahun kesunahannya berulang. Bukan kok kalau sudah kurban tahun depan tidak disunahkan lagi. Bukan. Sama seperti sholat Idul Adha. Kalau sudah sholat masa nggak disunahkan lagi? Ya tetap disunahkan. Jadi setiap tahun itu disunahkan berkurban. Makanya jangan berkata, saya sudah berkurban tahun kemarin Ustaz. Ya nggak boleh. Ya nggak gitu pemahamannya. Karena kesunahan ini berulang setiap tahun. Gitu. Apabila ada wanita yang haid seperti itu.
Ada lagi mungkin? Sudah, Ustaz. Sudah Jadi ya? begitu ya adik-adik, kalau misal kita ada datang bulan bagi yang wanita, kita bisa berzikir sebanyak-banyak di hari raya Idul Adha tersebut. Takbir ya kalau bisa. Oh iya, takbir juga. Jadi kita harus melakukan sholat dengan ikhlas, yang mana sholat Idul Adha yaitu Fasolli lirabbika lirabbika untuk menjadi pembeda dengan surah sebelumnya tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin tadi. Jadi sholat Idul Adha yaitu 2 rakaat yang mana dikerjakan pada hari raya Idul Adha, dan sholat duha yaitu ada yang mengatakan boleh 8 rakaat dan 12 rakaat yang mana dikerjakan pada waktu duha atau matahari naik sepenggala. Nah, sekian dari acara eduzi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Basnas Bojonegoro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.